Boleh di-record ya, Mas, ya? Oke. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Terima kasih di hari yang luar biasa hari ini, kebetulan sekarang tanggal 21 Juni tahun 2020 adalah hari International Yoga Day ya. Jadi bertepatan dengan hari ini kita juga kehadiran dua narasumber dari Markandeya Yoga Indonesia Pusat yang akan membawakan tema yoga terapi asma. Oke. Iya. Ini sangat menarik terutama di kondisi pandemi seperti sekarang COVID-19 ini. Sebelum acara dimulai, Willy akan sedikit membacakan profil dari narasumber kita. Profil dari narasumber kita yaitu profil pertama Bapak Arsia, namanya Arsiasma, nama nickname-nya kan keren banget. Bapak Iwayan Arsiawan Adi, udah dengan gelar yang sangat panjang, nanti mungkin beliau akan bercerita sedikit. Kemudian tinggalnya di Amlapura, Bali, Jalan Ahmad Yani. Medsosnya ada tweet dan Instagramnya Arsiawan Adi, Facebook atau YouTube-nya Arsia Smile Yoga. Pendidikannya S1 Keperawatan di UNUD tahun 2012, kemudian S2-nya MMR atau MPH UGM 2014. Wow, keren. Pekerjaannya Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Penjamin Mutu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem. Pelatihan dan pengalaman yoga beliau, 1. Beginner Yoga Teacher Training Anan Marga tahun 2009, kemudian Intermediate Yoga Teacher Training Course Ananda Marga 2010 ya. Ya, oke. Kemudian pelatihan yoga tertawa Tapa Yoga Semadi 1 di 2011. Kemudian Markandeya TTC 50 jam tahun 2016. Markandeya TTC 100 jam tahun 2018. Kemudian tahun 2007 ke India belajar yoga tersenyum. Tahun 2008 dan 2013 ke Thailand mengenal filosofi yoga, kemudian instruktur tamu internasional Bali Yoga Festival tahun 2016, juga tim instruktur Kagama Yoga atau alumnus UGM ya. Kemudian panjang sekali nih prestasinya, perjalanannya. Kemudian narasumber di beberapa seminar dan workshop yoga yoga. Kemudian terlibat atau ikut aktif dalam organisasi yoga yaitu Ketua PII Perhimpunan Instruktur Yoga Indonesia cabang Karangasem tahun 2018. Kemudian Ketua Komunitas Yoga Karangasem tahun 2017. Juga pendiri Arsia Smile Yoga tahun 2017. Beliau juga adalah penulis buku bestseller buku seri Senyum tahun 2011 dan Hidup Rukun dengan Senyum FKUB tahun 2018. Lain-lainnya adalah Deklarator Indonesia Smile Movement tahun 2011. Wah, ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk profilnya. Kemudian profil yang kedua, narasumber yang kedua yaitu Mbak Anas Nuryati. Saya ibu rumah tangga. Ini ibu rumah tangga ini karir yang luar biasa ya, yang 24 jam. Saya mengenal yoga dari Ibu Guru Chan. Awal ikut di Rumah Yoga Krian. Tahun 2008 sampai sekarang, lalu mengikuti workshop Markandeya Yoga kurang lebih tahun 2015 sampai 2016. Dari workshop lanjut mengikuti TTC 50, TTC 100, dan TTC Yogalogi Modul 1. Wah, ini keren juga ilmunya. Kita semua percaya ya bahwa ilmu Markandeya kemudian ilmu Yogalogi ini sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, silakan sekarang diisi dulu oleh Bapak narasumber pertama kita ya, untuk memberikan sedikit teori apa sih asma. Durasi kami izinkan 5 menit ya Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Widya, yang terhormat ya Bunda Dian ya, Guru Agung kita, yang terhormat mungkin ada perwakilan dari Kemenpora. Kemudian pertama-tama saya sampaikan selamat Hari Yoga Internasional ya, Yoga for Healthy, Yoga at Home, itu temanya ya. Hari ini sangat tepat ya. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya dulu berdoa sebelum saya mengantarkan sekilas tentang apa itu yoga untuk asma. Oke. Izinkan saya berdoa. Oke, terima kasih.
Ya, saya akan mengantarkan tentang yoga asma ya. Sebelum mengangkat ke yoga, mari kita sampaikan dulu sekilas tentang asma. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya adalah penderita asma dari kecil bahkan sampai berhenti sekolah. Ya, waktu ini tahun yang lalu saya dimuat dalam satu koran nusa satu halaman di depan bahwa seorang penderita asma sehingga menjadi instruktur yoga. Nah, itu yang menginspirasi. Jadi saya sampai gagal sekolah ya. Ya, saya sampaikan dulu tentang sekilas tentang asma. Asma adalah merupakan penyakit saluran pernapasan ya, di mana merupakan penyakit lama infeksi ya atau radang. Ya, jadi infeksi kronis yang mana terjadi hiperaktif atau hiperreaktif daripada tenggorokan kita, saluran nafas bagian atas, itu yang menyebabkan kita terasa sesak. Ya, gejalanya sudah barang tentu sesak, kemudian batuk. Nah, ciri khas batuk kadang-kadang kalau sebelum kamu ya dulu yang saya rasakan dulu ya, bahwa terasa berat, dada terasa berat, dan batuknya itu kadang-kadang malam hari dan dini hari. Nah, apa penyebabnya? Penyebab belum diketahui. Namun faktor predisposisi atau pendukung dan pencetus itu yang paling penting. Secara individu, faktor pendukung atau predisposisi daripada asma itu sendiri, salah satunya adalah genetik, alergi. Jadi memang ada bakat alergi, ada bakat genetik. Kalau keturunannya neneknya, orang tuanya, atau kakeknya asma, biasanya salah satu dari cucu anaknya juga akan dapat warisan. Ya, itu namanya genetik. Ras juga. Tapi yang paling penting mungkin memang ada faktor di dalam dirinya hiperaktif daripada kerja saluran napasnya. Selain itu faktor pencetusnya. Nah, inilah yang kita garap nanti. Apakah faktor pencetus itu? Kalau dari lingkungan itu adalah alergen. Alergen itu adalah penyebab daripada alergi itu sendiri. Seperti misalnya udara dingin, benda-benda asing, bulu-bulu binatang, debu-debu, karpet dan sebagainya. Nah, selain itu juga pencetusnya adalah udara dingin atau situasi dingin. Makanan dingin juga bisa. Jadi kalau makanan yang sifatnya dingin bisa kambuh. Itu pengalaman saya. Kemudian yang paling penting adalah faktor emosi. Nah, ini yang bisa kita garap, bisa kita modifikasi. Jadi dengan yoga kita akan mengendalikan emosi itu sendiri. Selain itu juga polusi, merokok ya, merokok, asap-asap yang menyebabkan kita sesak. Zat-zat kimia juga seperti makanan, pewarna, juga selain itu zat-zat yang mengandung penyedap yang sifatnya non-organik itu biasanya juga menyebabkan. Bau-bau juga seperti sulfur. Ya, kalau saya tidak kuat dengan sulfur ya. Jadi kalau saya kena sulfur oksida atau dioksida, kena begitu terhirup, saya kambuh. Kemudian itu yang paling penting. Nah, sehingga yoga hari ini kita akan fokuskan ke sasarannya tersebut. Saya juga sampaikan ya, bahwa mekanisme yoga terhadap kesehatan. Nah, ini yang paling penting ya. Mekanisme yoga terhadap kesehatan, saya bisa sampaikan sekilas saja. Ada formulanya 3-4-5 kembali ke 4 menyeluruh. Artinya apa? 3 merupakan kegiatan bagian daripada yoga itu sendiri dalam konsep yoga terapi untuk asma, yaitu pose atau asanas, pranayama, dan meditasi. Itu kegiatan atau bagian daripada yoga untuk terapi asma. Nah, dari kegiatan itu, dari bagian itu, akan mendapatkan 4 proses. Apa itu prosesnya? Movement, gerakan. Dari asana saya akan mendapat proses gerakan baik statis maupun dinamis. Yang dinamis tujuannya adalah untuk pelenturan, menghilangkan daripada pemanasan lah istilahnya, sehingga tonus otot, kelenturan, fleksibilitas, peredaran darah menjadi lancar. Yang statis ini adalah gerakan yang ditahan dan mengikuti dengan napas, ya seperti dimakan dia lakukan. Ini akan menyebabkan terjadi pemijatan dan aliran energi. Ini yang membawa efek daripada terapi. Kemudian selain itu dan selain gerakan dan pemijatan juga ada lagi relaksasi. Yang terakhir adalah pengaturan metabolisme.
dari 4 proses ini akan menuju 5 target daripada organ yang disasar untuk kesehatan. Yang pertama adalah pembuluh darah, sudah barang pasti. Dengan pemijatan maka akan terjadi peredaran darah yang lancar. Yang kedua adalah kelenjar dan organ dalam diri kita. Nah, dengan kelenjar yang dipijat, organ dalam yang dipijat, sudah barang tentu produksi hormon dan enzim akan optimal. Yang lebih akan dikurangi, yang kurang akan ditingkatkan. Sehingga balancing. Dengan keseimbangan hormon inilah kita akan bisa emosi kita tertata, kita akan lebih tenang, daya tahan tubuh akan meningkat. Ini akan mengurangi daripada frekuensi kekambuhan. Karena fungsi daripada yoga ini adalah untuk meningkatkan fungsi paru-paru dan mengurangi frekuensi kekambuhan. Nah, saya sendiri mengalami semenjak saya ikut yoga, kekambuhan itu bahkan jarang, bahkan tidak pernah saya pakai obat lagi. Walaupun misalnya kambuh, tetapi tidak seperti dulu sampai mengganggu aktivitas. Nah, paling-paling ya seperti biasa, cuma napasnya sedikit berbunyi tapi tidak sesak sekali. Itu yang saya dapatkan manfaatnya. Sehingga kesimpulannya dengan yoga, saya betul-betul mulai sedikit terbebas. Dan betul-betul terbebas dari gangguan asma itu sendiri. Nah, itu yang paling penting saya sampaikan. Kemudian gerakan-gerakan dari target organ tersebut, salah satunya juga saraf. Ya. Saraf apa? Simpatik dan parasimpatik, otonom ya. Kalau narik napas, yang aktif akan saraf simpatik, yaitu terjadi energi yang masuk dalam diri. Tapi kalau mengeluarkan napas, akan parasimpatik yang aktif. Sehingga kita akan lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Itu prinsip daripada sasaran daripada neurologinya. Ya. Kemudian sasaran lagi satu adalah otak. Ya, otak, brain kita akan ditata dengan adanya yoga. Jadi terjadi peningkatan daripada gelombang semakin halus. Kita akan rasanya akan semakin halus, tetapi metabolisme semakin turun, tetapi kehalusan gelombang meningkat. Yaitu. Nah, itulah yang menyebabkan di otak akan terproduksi hormon-hormon yang endorfin, melatonin, serotonin yang berfungsi untuk membahagiakan kita dan menenangkan kita. Kemudian yang sasaran lagi satu adalah nadi, cakra, dan juga kundalini. Nah, itu Bunda yang punya wilayahnya ya. Kami agak kurang. Luar biasa. Nanti, terima Bunda kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Nah, lagi satu lagi, apa yang dihasilkan dari proses target yoga itu? Ada 4. Satu adalah yang dihasilkan adalah new cell. Jadi sel-sel baru. Baik itu sel untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sel-sel baru dalam diri kita. Dengan sel yang baru tumbuh, maka wajah akan bersinar. Inner beauty-nya akan muncul. Maka yoga sebagai sebuah untuk di wilayah beauty itu sangat tepat. Karena akan bersinar wajahnya. Ya. Kemudian yang kedua, hormon. Ya, dengan seperti yang saya sampaikan tadi. Hormon dan enzim. Nah, yang ketiga adalah ketenangan, kalem. Ketenangan. Nah, yang terakhir dihasilkan adalah prana. Nah, itulah yang menyebabkan kita sehat. Oke, segitu mungkin. Terima kasih. Lebih detailnya ulasan yang ya. Iya, ulasan yang luar biasa Bapak. Mohon maaf, sekali lagi terima kasih untuk ilmunya sudah berbagi, terutama di hari ini ya, di hari International Yoga Day. Luar biasa ilmunya. Terima kasih Bapak. Semoga, mohon maaf berhubung durasi seperti tadi udah sampaikan di awal. Oke, sekarang lanjut dengan sesi berikutnya ya Pak ya. Ya, lanjut nanti Mbak Anas yang melanjutin. Ya, Mbak Anas, terima kasih banyak sekali lagi Bapak. Silakan Mbak Anas dilanjut. Terima kasih. Mbak Anas, sebentar. Yoga, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, silakan teman-teman berdoa. Ya, sekarang kita akan melakukan pendalaman pada dirasana. Silakan duduk di Vajrasana 2
seperti ini. Yang tidak mampu silakan duduk di Vajrasana 1 seperti ini. Atau bersila. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Dan jari 4 jari dirapatkan, letakkan di dalam ketiak, yang kanan di atas. Fokus saja dengan nafasnya, rasakan nafas masuk ke seluruh tubuh kita. Kita mulai tarik nafas. Nafas panjang dan lembut. Rasakan nafas masuk dan mengalir ke seluruh tubuh kita dengan rileks, nyaman. Semakin rileks dan semakin nyaman, rasakan nafas menyebar ke seluruh tubuh. Rileks, pundak rileks, leher, kepala juga rileks. Tulang punggung tetap tegak lurus. Lembut nafasnya. Semakin rileks. Oke, rileks, lepaskan kedua tangannya. Sekarang kita akan melakukan pernafasan perut. Tangan kanannya di dada sebelah kiri dan tangan kirinya di pusar atau di perut. Waktu menarik nafas, kita kembangkan perut, membuang nafas, kita kempeskan perut. Masukkan tulang ekornya, tulang punggungnya tetap tegak lurus, rileks, pundak, leher, dan kepalanya. Kita mulai tarik nafas, kembangkan perut, panjang dan lembut. Buang nafas, kempeskan perut. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Fokus nafas perut. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Lembut membuang nafasnya, tersenyum. Tarik nafas, panjang lembut. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Relax. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik nafas.
Buka kakinya selebar bahu atau selebar panggul. Keluarkan, lebarkan saja tangannya di samping panggulnya. Kalau capek silakan bersandar di dinding atau di tembok. Kita akan merilekskan pergelangan kaki kita. Waktu menarik nafas, kaki kita putar ke arah keluar, dan waktu buang nafas masukkan ke arah dalam. Ya, kita mulai tarik nafas, arahkan keluar, buang nafas ke dalam. Tarik nafas, pergelangan kaki, buang nafas, tarik, buang nafas. Cukup. Sekarang waktu menarik nafas ke arah dalam dan waktu membuang nafas ke arah keluar. Ingat pundaknya rileks, tulang punggung tetap tegak lurus. Yuk arah ke dalam, tarik nafas. Buang nafas, arah keluar. Tarik, pergelangan kaki. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Ya, cukup. Sekarang kita duduk di Sukhasana atau bersila. Kita akan merelekskan daerah leher. Silakan turunkan kepalanya ke sebelah kanan. Rileks saja. Pundak rileks, tulang punggung tetap tegak lurus. Rasakan di leher sebelah kiri. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Kembalikan ke tengah. Ganti turunkan kepalanya ke sebelah kiri. Rasakan di leher sebelah kanan. Pundak rileks. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Oke, pelan-pelan kembalikan kepalanya ke tengah. Dan rentangkan kedua tangannya ke samping badan. Jari-jari buka lebar. Bagian merasa capek silakan bersandar di dinding atau tembok. Waktu menarik nafas, buka lebar dadanya. Dan waktu membuang nafas, arahkan kedua tangannya ke depan, dekatkan telapak tangan. Rasakan di area tulang punggung. Tarik nafas, buka dada. Buang nafas, arahkan ke depan, dekatkan telapak tangan. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, rileks. Sekarang tangannya tekuk seperti ini. Buka lebar jari-jari tangan. Tulang punggungnya tetap tegak lurus, pundaknya rileks, kepala, leher juga rileks. Waktu menarik nafas, buka lebar dada. Waktu membuang nafas, arahkan kedua tangan ke depan, dekatkan sikut. Buka lebar dada. Buang nafas. Tulang punggung. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas, tersenyum. Satu lagi, tarik nafas.
Bagi yang tidak mampu, capek untuk bersila, silakan luruskan kakinya. Letakkan tangannya di belakang pinggang atau panggul, jari-jari menghadap ke depan. Buka sedikit kakinya yang tidak mampu untuk bersila. Pelan-pelan dorong dada ke atas, leher, kepala rileks. Fokus di tulang punggung. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Kepalanya rileks saja. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, pelan-pelan kembalikan badannya. Sekarang jadikan satu telapak kakinya. Dua-duanya. Kepalanya sama dengan rileks. Dorong dada perut ke atas. Rasakan di tulang punggung. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, pelan-pelan kembalikan. Dan tekuk kakinya seperti ini. Luruskan kedua tangannya ke atas. Waktu menarik nafas seperti ini, waktu membuang nafas, buka kakinya, turunkan badannya ke bawah. Rasakan di tulang punggung. Tarik nafas, angkat kedua tangannya ke atas, rapatkan kakinya. Buang nafas, turunkan ke bawah, rileks lembut. Tarik nafas, angkat lagi. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Pelan-pelan turunkan badannya. Tarik nafas, angkat lagi badan, rapatkan kakinya. Buang nafas. Satu lagi tarik nafas. Dan rileks, lepaskan kedua tangannya, luruskan kedua kakinya, buang nafas. Sekarang rentangkan kedua tangannya. Samping kanan dan kiri. Rilekskan pundak, kepalanya rileks. Kakinya jangan rapat ya, buka sedikit. Putar badan ke sebelah kanan. Turunkan tangan kanan di belakang panggul, tangan kirinya pegang lututnya. Pandangan ke samping saja. Rileks. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Pelan-pelan kembalikan ke depan. Tangkan lagi. Putar badan ke sebelah kiri. Turunkan tangan kiri di belakang panggul. Tangan kanan pegang lututnya. Pandangan ke samping saja. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Satu lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Pelan-pelan kembalikan ke arah depan. Dan rileks. Sekarang seperti ini. Ya, buka kakinya selebar panggul, selebar bahunya. Jari-jari kaki ditekuk. Luruskan kedua tangannya ke atas. Silakan putar badan ke sebelah kanan. Tengok tumit kanannya. Pelan-pelan turunkan tangan kanan, pegang tumit kaki kanan.
Pelan kembalikan badan ke arah depan. Dorong dada ke atas pelan-pelan. Tarik nafas, tulang punggung. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Tarik. Buang. Dan luruskan lagi badan di atas. Pada sebelah kiri, tengok punggungnya, langkah kaki, pegang punggung kaki. Pelan lagi, arahkan badan ke depan, luruskan ke depan, dorong dada ke atas, tulang punggung, tarik nafas, buang nafas, tarik, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Pelan-pelan luruskan tulang punggungnya, badannya, dan luruskan lagi tangan kirinya ke atas. Turunkan punggung kakinya, pelan-pelan turunkan badannya ke arah depan. Relax. Rolling punggung ke atas, angkat badannya, dan rilekskan badan, luruskan kedua kakinya dulu. Dan relax. Terima kasih Mbak Wit. Saya kembalikan ke Pak Arsiawan. Oke, terima kasih Mbak Anas. Bagaimana Mbak Wit, bisa dilanjutkan? Iya Bapak, langsung dilanjut. Terima kasih Mbak Anas. Silakan Bapak. Oke, saya lanjutkan. Silakan berdiri. Oke, mungkin saya terpotong. Ya, silakan. Oke, silakan berdiri di ujung matras. Ya, kita akan lakukan Surya Namaskar klasik dengan sedikit penekanan pada rongga dada. Oke, berdiri dengan tegap, ya, dengan mantap kita lakukan tadasana. Mungkin diawali dengan cara berdiri. Ya. Silakan mantapkan kedua tumit di matras dan buka jari-jari kakinya. Kemudian silakan tarik otot paha dan masukkan dan tutup anus dan masukkan ke depan, ke dalam. Dan kepeskan perutnya. Ya, dada dimantapkan dan tarik nafasnya. Pandangan ke depan, tadasana. Tarik nafas. Rasakan di punggung kita terasa panas, keluarkan lewat dada kita. Rasakan rileks tubuh kita. Kembali lakukan seperti tadi. Tarik otot paha. Masukkan anusnya, kempeskan perutnya. Tarik nafasnya, rasakan seluruh tulang belakang terasa panas. Energi mengalir ke seluruh tulang belakang. Kemudian buang nafas. Biarkan keluar melalui dada kita sehingga dada kita terasa lakukan relaksasi. Tarik nafas lagi. Tarik otot paha, masukkan anusnya, kempeskan perutnya. Mantapkan berdirinya, mountain pose. Rasakan aliran energi dari tulang ekor mengalir ke atas. Dan keluar melalui dada kita. Rasakan dada kita terasa sehat dan segar. Keluarkan. Kita lanjutkan. Tarik nafas lagi sekali. Keluarkan napas, kedua tangan dibawa ke depan. Kita lakukan pranamasana. Yakinkan, mantapkan berdiri dan tersenyum.
Tarik nafas, sedikit dibuka dadanya. Keluarkan nafas, rilekskan tubuhnya. Rasakan setiap tarikan nafas, aliran energi mengalir ke dalam tubuh kita. Tarik nafas. Buka dada. Pandangan mantap ke depan. Rasakan mengalir energi kita di punggung kita sampai ke dada kita. Keluarkan nafas melalui dada. Rasakan saluran nafas kita terasa longgar. Sekali lagi tarik nafas. Yang sudah biasa boleh terpejam matanya dan nikmati gerakan. Lakukan gerakan ini dengan penuh kesadaran. Biarkan energi mengalir dari tulang ekor ke seluruh punggung kita, tubuh kita, kemudian keluarkan melalui dada. Rasakan saluran nafas kita dari paru-paru sampai tenggorokan ke rasa dada kita. Tersenyum. Kemudian dorong tangannya ke depan. Bawa ke atas. Tutup kedua telinga dengan tangan dulu, kemudian tarik punggungnya ke atas, tarik nafas. Kemudian pelan-pelan baru dorong ke belakang. Rasakan dada kita betul-betul terbuka. Kemudian keluarkan nafas melalui dada kita. Tarik nafas, rasakan tulang punggung kita teraliri energi yang sangat luar biasa di pagi ini. Keluarkan nafas melalui dada kita, biarkan dada kita terasa plong dan sehat. Tarik nafas, rasakan tubuh kita terasa hangat. Sum-sum kita dialiri energi. Buang nafas melalui dada kita. Rasakan saluran nafas kita terasa sehat dan sehat. Kemudian kembali tegakkan dulu badannya. Setelah badan tegak, dorong pantatnya ke belakang. Luruskan dulu badannya pelan-pelan turun. Baru pelan-pelan turunkan tanpa membengkukkan tulang punggung tetap lurus. Lakukan semampunya, yang penting tulang punggung lurus. Bisa diturunkan lagi pada tatanan. Tarik nafas. Rasakan energi mengalir ke seluruh tulang punggung kita. Keluarkan, buang nafas melalui dada kita. Rasakan energi matahari menyehatkan saluran nafas kita. Tarik nafas. Rasakan seluruh tulang punggung kita terasa hangat, panas. Keluarkan nafas dengan rileks melalui dada kita. Silakan semakin mendekat dengan lutut kepalanya. Tarik nafas lagi. Buang nafas melalui dada, semakin dekat kepala kita dengan lutut atau di bawah. Kembali sekarang, kaki kiri dibawa ke belakang, ditaruh di belakang. Oke, dorong tubuhnya ke depan. Kita akan lakukan Wasam Kalacana. Dongakkan kepalanya, rilekskan tangannya. Turunkan pantatnya, bokongnya diturunkan, lihat ke atas, tarik nafas, lakukan dengan penuh senyuman. Rasakan energi mengalir ke seluruh tubuhnya kita, seluruh tulang belakang kita. Buang nafas melalui dada, seolah dada kita sangat plong dan sangat longgar. Tarik nafas lagi. Rasakan tulang punggung kita terasa panas.
Buang nafas lewat dada, sehingga saluran nafas kita terasa sehat, terasa longgar. Tarik nafas lagi, rasakan energi bagi ini yang sangat luar biasa. Buang nafas melalui dada kita, rasakan dada kita terasa sehat, terasa nafas kita sangat-sangat optimal. Kemudian kedua tangan dibawa ke depan di antara samping kanan kiri kaki. Luruskan dulu kedua lutut. Dijinjit kaki yang di belakang, baru kakinya bawa ke belakang. Dimulai dari menjinjit dulu, dorong tubuhnya ke belakang. Lakukan atau Uttanasana atau Parvatasana atau Sumerusana. Tarik nafas, biarkan energi semesta ini mengalir ke punggung kita, melalui tulang belakang dan buang nafas lewat dada. Tarik nafas lagi, rasakan seluruh punggung kita terasa panas. Buang nafas lewat dada, rasakan dada kita terasa longgar, terasa sehat. Kembali tarik nafas, rasakan mengalir energi dari tulang ekor menjalar ke atas sampai ke punggung. Dari punggung buang nafas lewat dada, rasakan betul-betul saluran pernapasan kita sangat sehat dan rasakan kebahagiaan. Kemudian dijinjit kedua kakinya, diturunkan lututnya secara pelan-pelan karena pencipta asma harus disebut. Bongakkan kepala, dorong sedikit tubuhnya ke depan, turunkan pelan-pelan. Astanga Namaskara. Tembelkan dada, dagu, kedua tangan dan lutut serta kedua tumit. Astanga 8. Tarik nafas, nikmati. Biarkan punggung terasa hangat. Dorong ke depan. Maaf. Tarik nafas lagi. Buang nafas lewat dada. Tarik nafas lagi. Biarkan energi mengalir ke seluruh tulang punggung. Dan buang nafas lewat dada. Rasakan dada kita terasa longgar dan terasa plong. Dorong tubuhnya ke depan. Kemudian lakukan Bhujangasana. Luruskan kedua kaki. Tarik nafas. Lakukan semampunya bagi yang baru. Lihat ke atas. Lihat sampai ke belakang. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas, rasakan dari tulang ekor menjalar energi sampai ke punggung kita. Dari punggung kita, buang nafas melalui dada. Rasakan dada kita terasa longgar, terasa nyaman, dan nafas kita sangat-sangat. Tarik nafas sekali lagi. Biarkan energi surya ini mengalir ke seluruh tulang belakang, kemudian buang nafas lewat dada. Rasakan dari dada pernapasan kita terasa sehat, kita terbebas dari masalah-masalah. Kemudian tekuk kedua tumit, pelan-pelan diangkat sambil dijinjit dulu. Baru dorong ke belakang. Lakukan Parvatasana, lakukan dengan lembut, tarik nafas, biarkan energi mengalir ke seluruh tulang belakang dan buang nafas lewat dada kita. Tarik nafas, keluarkan nafas lewat dada kita. Terakhir, tarik nafas lagi.
Buang nafas lewat dada kita. Pelan-pelan kaki kiri diangkat, kanan dikit. Baru lempar ke depan agar lebih nyaman gerakannya. Dorong tubuhnya ke depan. Lakukan lagi aswasan kalacana. Pinggulnya dorong ke bawah, rilekskan kedua tangannya. Tetap ingat tersenyum. Lihat ke atas, tarik nafas. Biarkan energi kita mengalir melalui punggung, tulang punggung kita. Keluarkan nafas lewat dada kita. Tarik nafas. Biarkan energi mengalir ke seluruh tulang punggung, rasakan panas. Keluarkan nafas melalui dada. Sekali lagi tarik nafas. Setiap tarik nafas, lakukan gerakan semakin sempurna. Buang nafas, seolah-olah kita membuang semua toksin, racun-racun melalui dada. Sehingga dada kita terasa nyaman, terasa sehat. Dorong kedua tangan ke depan. Kemudian luruskan dulu kedua lutut. Dijinjit kaki yang di belakang, baru didorong ke depan. Gerakan akan lebih nyaman. Uttanasana, lakukan dengan betul-betul rileks. Tarik nafas. Keluarkan nafas, lakukan semakin sempurna. Tarik nafas. Rasakan punggung kita terasa hangat. Ketika keluarkan nafas melalui dada, tempelkan perut kita bersama pahanya, sehingga semakin memungkinkan lebih turun lagi tubuh kita. Tarik nafas sekali lagi. Rasakan energi mengalir menuju tulang punggung dan buang nafas melalui dada. Kemudian pelan-pelan angkat tubuhnya ke atas, cakupkan kedua tangan, bawa ke atas, luruskan dulu, tempelkan kedua lengan dengan kedua telinga kita, tarik nafas, tarik punggungnya dulu ke atas, setinggi-tingginya, pelan-pelan baru dorong ke depan, ke belakang. Tarik nafas, biarkan energi mengalir ke seluruh tulang punggung kita dan keluar melalui dada kita. Kembali tarik nafas, biarkan energi ke seluruh tulang punggung kita dan buang nafas melalui dada kita. Biarkan seluruh pernapasan kita terasa sehat dan longgar. Tarik nafas sekali lagi. Kemudian buang nafas melalui dada kita. Kemudian tegakkan tubuhnya. Sambil menarik nafas, angkat dulu punggungnya, tegakkan lehernya. Kemudian buang nafas, turunkan tangannya. Pranamasana lagi. Dirilekkan dan tersenyum. Tarik nafas. Rasakan energi mengalir ke seluruh tulang punggung kita. Buang nafas melalui dada kita. Tarik nafas sekali lagi. Tersenyum. Biar buang nafas melalui dada. Rasakan seluruh penyakit kita yang ada di saluran pernapasan keluar bersama nafas. Tarik nafas sekali lagi. Buang nafas melalui dada. Rasakan dada kita merasa sehat, terasa nyaman. Oke, rilekskan tangan, turunkan. Oke, setelah kita melakukan daripada Surya Namaskar klasik, ya, kita akan lanjutkan khusus untuk pose-pose yoga berhubungan dengan asma.
Kita awali dengan tadasana seperti tadi. Ya. Lakukan tadasana. Ya. Tarik otot paha. Kemudian masukkan anusnya ke depan, kempeskan perutnya. Pandangan betul-betul mantap ke depan, berdiri dengan kokoh seperti gunung. Keluarkan napas, rilekskan tubuhnya, hanya turun sedikit bahunya, tanpa ke depan dan tanpa ke belakang. Tarik napas, kembali, tarik otot paha, masukkan anusnya, kempeskan perutnya, buka dada, angkat bahunya. Rasakan betul-betul seluruh peredaran darah kita terasa ke seluruhnya. Keluarkan napas. Tarik napas lagi. Biarkan energi mengalir dari seluruh tubuh kita. Dan buang napas melalui dada kita. Sekarang buka kedua tangan. Ya. Telapak tangan menghadap ke belakang. Ya. Pelan-pelan kedua tangan dibawa ke belakang. Bandha hasta. Kemudian lakukan uttanasana. Tarik nafas. Angkat tubuhnya ke belakang ke atas. Kemudian pelan-pelan. Sekarang tangannya didorong ke bawah. Buka dadanya. Ini untuk membuka dada. Memperbaiki fungsi daripada paru-paru. Lakukan gerakan ini dengan mantap untuk mengatasi gejala-gejala asma. Tarik nafas. Rasakan energi mengalir ke seluruh tulang belakang kita. Mengalir dan buang nafas lewat dada kita. Tarik nafas. Semakin turun sekarang tangannya. Semakin ke bawah. Rasakan energi seolah-olah berjalan dari tulang ekor sampai ke punggung seluruh tulang belakang. Kemudian energi mengalir ke dada. Buang nafas seolah-olah nafas kita yang membuang kotoran-kotoran, membuang toksin-toksin, dan membuang penyakit-penyakit kita yang ada di saluran pernapasan. Sekali lagi tarik nafas. Setiap membuang nafas, senyum kita semakin berkah, semakin lebar, semakin cantik. Keluarkan nafas lewat dada. Kemudian tegakkan sekarang tubuhnya. Buka tangannya. Utthita hasta. Turunkan sekarang menjadi Ardha Uttanasana. Luruskan ke depan, tubuhnya luruskan ke depan. Buka dadanya. Kita melakukan Utthita hasta Ardha Uttanasana. Tarik nafas. Rasakan energi mengalir dari tulang ekor menjalar ke seluruh tulang belakang. Kemudian energi terbuang atau mengalir ke dada dan buang bersama nafas hal-hal yang negatif. Penyakit-penyakit kita yang ada di dada. Tarik nafas lagi. Rasakan energi surya itu memanasi seluruh tubuh kita, tulang belakang kita. Buang nafas melalui dada. Rasakan energi itu membakar seluruh penyakit-penyakit kita yang ada di dada. Tarik nafas sekali lagi. Kemudian pelan-pelan buang nafas, rasakan sekarang dada kita, saluran nafas kita terasa ringan, betul-betul nafas kita menjadi sangat enak. Kedua tangan diturunkan, taruh di samping kanan kiri kaki. Kemudian kaki kanan sekarang dibawa ke belakang. Ditaruh di belakang, kita akan lakukan anjanea. Bagi yang tidak kuat, bisa seperti tadi, lakukan aswa. Kemudian bagi yang kuat, lakukan wirabhadra. Ya, kita lakukan anjanea saja. Kemudian pelan-pelan buka tangan.
Telapak tangannya menghadap ke belakang. Dikaitkan lagi, Bandha Hasta, Anjaniasana. Tarik nafas. Lihat ke atas, turunkan pantatnya. Rasakan. Ada ketegangan di kaki, ada ketegangan di dada. Tarik nafas. Biarkan energi mengalir ke punggung, kemudian buang nafas lewat dada. Rasakan energi ini mengeluarkan semua toksin-toksin kita. Tarik nafas. Rasakan aliran energi betul-betul mengalir dan nikmati. Buang nafas dan tersenyum. Setiap pengeluaran nafas, senyum semakin melebar. Tarik nafas lagi. Biarkan tubuhnya gemetar. Keluarkan nafas. Oke, buka tangan. Bawa ke depan. Luruskan dulu kedua kaki. Bawa ke belakang. Dorong ke belakang. Aduk muka Svanasana. Tarik nafas. Kalau di yoga klasik disebut dengan Parvatasana Sumirusana. Keluarkan nafas. Di yoga modern disebut dengan Adho Mukha Svanasana atau down dog. Tarik nafas lagi, biarkan energi mengalir ke seluruh punggung kita. Dan keluarkan nafas. Oke, sekarang pelan-pelan turunkan lututnya. Biarkan table push atau pose meja. Ya, sekarang dari pose meja ini kita akan lakukan pose kadal. Yaitu pelan-pelan tangan kiri dibawa ke depan. Tangan kanan dibawa ke depan. Pelan-pelan turunkan dadanya. Ya. Mirip dengan Asanganawastara. Tapi ini adalah kadal push dengan hasta uttanasana, dengan meluruskan nafas. Tarik nafas. Rasakan di punggung kita, betul-betul terasa hangat. Keluarkan nafas lewat dada, biarkan toksin-toksin, racun-racun sakit-sakit menuju ke asalnya, yaitu ibu bersini, kembali netral. Tarik nafas lagi, biarkan menjalar, dan rasakan punggung terasa hangat dan terasa nyaman ini. Keluarkan, buang nafas lewat dada. Tarik nafas sekali lagi, nikmati gerakan ini. Sangat bagus untuk relaksasi juga. Keluarkan nafas. Oke, dorong tubuhnya ke depan. Sekarang pelan-pelan turunkan dadanya, buka tangannya. Telapak tangan menghadap ke atas, kita lakukan sarvasana atau gelar. Lantipkan tumitnya ke belakang, luruskan. Oke. Tangannya bawa ke atas, dikaitkan lagi. Bandha Hastasana. Kaitkan tangan, kalau bisa seperti ini. Menutup kedua telapak tangannya. Tapi kalau tidak kuat, bisa dibuka seperti ini. Ya. Oke. Tarik nafas, angkat dadanya. Pose ular, sarvasana. Rasakan. Di punggung terasa hangat. Keluarkan nafas lewat dada. Tarik nafas lagi. Buang seluruh kotoran-kotoran, seluruh penyakit-penyakit kita melalui dada kita. Iya, longgar. Tarik nafas sekali lagi. Lakukan dengan tersenyum. Keluarkan nafas. Oke, turunkan dada, buka tangannya, taruh di samping kanan kiri dada, tekuk tumitnya, angkat tubuhnya. Menjadi Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas. Keluarkan nafas.
Tarik nafas. Keluarkan nafas. Tarik nafas sekali lagi. Rasakan seluruh tubuh kita terasa hangat. Keluarkan nafas melalui dada kita. Dan rasakan betul-betul kita terbebas dari sesak dan masalah asma. Kemudian angkat kaki kanan sedikit ke belakang agar gampang melebar ke depan. Dijinjit yang kiri, bawa ke depan. Anjanya, jangan diturunkan, luruskan kaki yang di belakang. Buka tangan. Lakukan dengan tersenyum, menghadap ke belakang. Tapak tangannya kemudian dikaitkan. Oke. Tarik nafas. Dorong tubuhnya ke belakang, lihat ke atas. Pertahankan kakinya. Rasakan energi mengalir di tubuh kita. Keluarkan nafas melalui dada kita. Tarik nafas lagi. Rasakan betul-betul. Buang nafas. Ambil kedua. Tarik nafas. Rasakan. Buang nafas. Kembali kedua tangan diluruskan ke samping, baru diturunkan. Luruskan kedua lutut. Bawa ke depan. Buka tangan. Kembali Utthita Hasta Ardha Uttanasana. Tarik nafas. Luruskan punggungnya ke depan. Buang nafas melalui dada. Tarik nafas. Rasakan punggung kita terasa hangat. Buang nafas melalui dada. Dada kita betul-betul terasa nyaman. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Seluruh pernapasan kita terasa nyaman dan enak. Oke. Kedua telapak tangan menghadap ke atas. Sekarang pelan-pelan angkat tubuhnya sambil mengkaitkan kedua tangan di belakang. Luruskan dulu. Dorong punggungnya ke atas, tarik nafas. Kemudian kaitkan di belakang, betul-betul mengkait. Dorong tangannya ke bawah. Rasakan energi mengalir seluruh punggung kita. Buang nafas melalui dada. Tarik nafas. Buang nafas melalui dada. Tarik nafas. Buang nafas melalui dada kita. Rasakan sekarang dada kita betul sudah longgar. Sudah sehat. Terbebas dari gejala asma. Tarik nafas. Kali lagi keluarkan nafas. Oke, tegakkan badannya. Kedua tangan bawa ke depan. Pranamasana. Tarik nafas. Kembungkan perutnya. Angkat bahunya sedikit. Kembangkan dadanya. Bisa sekarang napasnya dibuka di dalam mulut. Longgar betul-betul dada kita. Tarik nafas lagi. Kembungkan perut. Angkat bahunya. Kembangkan dadanya. Buka mulutnya. Keluarkan nafas. Nikmati dengan tersenyum. Tarik nafas sekali lagi. Buang nafas lewat dada dan buka melalui mulut. Oke, rilekskan. Oke. Itulah gerakan-gerakan atau pose-pose inti daripada yoga untuk asma. Dan kita akan lanjutkan dengan pendinginan. Bagaimana Pak Widya? Dilanjutkan dengan hitung nadi dulu.
Mbak Widya? Halo, Mbak Widya? Apa bisa dilanjutkan dengan hitung nadi? Halo Mbak Widya? Ya, Apabila silakan, bisa Pak. dilanjutkan dengan hitung nadi? Ya, silakan. Silakan Mbak Widya. Di leading untuk hitung nadinya. Tutup ya, Mai. Oke, sama-sama ya, hanya hitungan kita 15 detik saja. 15 detik, mari sama-sama kita pegang pergelangan tangan atau diraba di leher persis sejajar ke bawah dari telinga. Kita hitung bersama-sama. Kang, pergelangan tangan, hitung nadinya. Iya, dihitung nadinya ya. Bersiap semuanya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Tiga, 2, 1. Oke. Mohon masing-masing diingat jumlahnya nanti dikalikan 4 ya. Kemudian dari 220 dikurangi usia lalu dikali 60 hingga 80%. Silakan lanjut Bapak. Oke, kita akan lanjutkan dengan Parwita daripada Eka pada Konasana ya. Ya, silakan luruskan satu kaki yang kiri dulu, betul-betul lurus. Tancapkan tumitnya di pangkal paha yang kanan, tumit kanan. Ya, sekarang pelan-pelan. Buka tangan, buka dulu pernapasannya. Tarik ke atas, tarik nafas. Tempelkan kedua tangan lengannya ke telinga, kemudian pandangan ke depan betul-betul duduknya dengan mantap. Pelan-pelan keluarkan nafas, twist ke sebelah kanan. Hanya melihat ke sebelah kanan. Biarkan tubuh rileks, betul-betul tegakkan. Ya, sekarang pelan-pelan tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas lagi. Tarik, kembungkan perutnya. Angkat kedua bahunya, kembangkan dadanya. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan bahunya. 1, empeskan dadanya. 2, empeskan perutnya. 3, 4, 5. Oke. Tarik ke atas sekarang. Kedua tangannya. Kembali melihat ke depan. Oke, rilekskan. Turunkan. Oke. Ganti. Ya. Kembali kedua tangan bawa ke atas. Betul-betul angkat punggungnya, tegakkan lehernya, lihat ke depan, tersenyum. Tarik nafasnya, keluarkan nafas, putar ke kiri. Lihat ke sebelah kiri. Cara untuk bernapas sekarang. Hitungan 1, 2, 3, kembungkan perut. Ketika 4, angkat bahunya. Ketika 5, kembangkan dadanya. Dorong bahunya ke belakang. Sehingga pernapasannya betul-betul maksimal. Oke. Kita mulai. Lihat ke sebelah kiri. Tarik nafas, kembungkan perut. 1, 2, masih kembungkan perut. 3, kembungkan perut. 4, angkat bahunya ke atas. 5, kembangkan dadanya. Oke. Sekarang mulai. Keluarkan nafas, turunkan dulu bahunya. 1, turunkan bahunya. 2, kuncupkan dadanya.
3, perut. Kempeskan perutnya. 4, tetap kempeskan perutnya. 5. Oke. Kembali kedua tangan bawa ke atas. Oke, rilekskan. Oke. Karena tadi saat gerakan tadi kita banyak berfokus ke apa namanya, ke depan dan ke belakang, ini memutarnya. Sekarang ke depannya. Tarik nafas, angkat ke atas. Janur Sirasana. Oke, dorong sekarang pupusnya ke atas, tarik nafasnya. 1, 2, 3, 4, dorong ke depan. Oke, lakukan semampunya. Yang tidak bisa lentur, cukup di atas seperti ini. Yang sudah sangat lentur, lakukan di sini. Ya, yang sangat lentur silakan cium lututnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tarik ke atas. Oke, turunkan. Rasakan. Lakukan dengan rileks karena pendinginan. Ganti. Ganti. Oke, buka lagi kedua tangan. Tempelkan kedua lengan di telinga. Tubuh lurus menghadap ke depan. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dorong tubuhnya ke depan, keluarkan nafas. Yang bisa cium lutut silakan, yang tidak jangan dipaksakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tarik ke atas. Luruskan dulu, baru lelekkan dulu. Oke, tersenyum. Oke, dibuka sekarang kedua tangan kakinya, selebar bahu. Kita akan lakukan Paschimottanasana, tapi dengan 5 napas kita akan lakukan 5 kali. Oke. Bawa ke atas tangannya, tarik nafas. 1, 2, tumitnya ditarik. 3, 4. Oke, rilekskan kedua kaki, dorong tubuhnya ke depan. Oke, lakukan semampunya. Kalau lebih nyaman bisa diambil kedua telapak tangannya sehingga kita menjadi rileks. Telapak kakinya. 1, biarkan rileks. 2, 3, 4. Oke, tarik nafas lagi. Kembali ke atas. Tumitnya ditarik. 1, 2, 3, 4, 5. Dorong lagi ke depan. Keluarkan napasnya. Buatkan tubuh semakin rileks. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat lagi. Tarik nafas. Semakin tarik ke atas. 1, 2, 3,
5. Dorong lagi turun. Lakukan lagi 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, dorong relaxkan lagi ke depan. 1, 2, 3, 4. Lagi. 5. Yang terakhir. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dorong ke depan yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lagi ke atas. Oke, relaxkan. Kita akan lanjutkan pernapasan khusus untuk penderita asma yang disebut dengan Simhasana. Atau Simha Garjaryasana, yaitu bentuk duduk dengan kaki ke belakang, kemudian duduki tumitnya. Sekarang bukaan daripada kedua lutut ini 45 derajat, bentuk 45 derajat. Oke, sekarang kedua tangan menghadap ke tubuh kita, taruh di depan atau di tengah daripada kaki kita. Oke, kita akan melakukan Simhasana 14 kali, yaitu napas singa, lion breathing, ya. Contoh, kita akan kasih contoh. Diawali dengan tarik napas, panjangkan punggung dulu. Contohnya, luruskan tangan. Ya, ketika membuang nafas, buka mulut, lidahnya dikeluarkan. Ya. Lakukan semampunya, suaranya sekuat-kuatnya. Ya. Kita akan lakukan 14 kali, mungkin 3 kali istirahat, 3 kali istirahat. Oke. Ya, kita relaxkan dulu. Karena ini rasakan nanti tenggorokannya betul-betul longgar, ya. Bagi penderita asma sangat bagus ini. Ya, karena saya sendiri adalah pelaku dan merasakan manfaatnya. Oke. Silakan. Kedua tangan di antara kaki buka 45 derajat dan duduki pantatnya. Oke, kita mulai. Tarik napas, luruskan punggungnya atau punggungnya sedikit ditarik ke belakang. Tarik napas. Sekarang lehernya ditarik ke belakang, menghadap ke atas. Tarik napasnya sebanyak-banyaknya, buka turunnya. Mulai. Tarik nafas lagi. Luruskan punggungnya. Setelah kembung,
Mulai. Tarik nafas lagi. Julurkan lidahnya sebanyak-banyaknya keluar. Tarik nafas lagi. Oke, bagus. Mulai, keluarkan. Oke, istirahat dulu. Rilekskan. Oke. Duduk seperti biasa, seenaknya dulu. Seenaknya dulu, ya, rileks dulu. Rasakan, tenggorokannya luar biasa, ya. Longgar rasanya, longgar. Ya, rileks dulu. Kita akan lanjutkan perjuangan kita. Lagi 11 kali. Oke, kita lanjutkan lagi. Silakan duduk simhasana. Ya, silakan duduk simhasana. Buka kakinya 45 derajat, duduki tumitnya di belakang. Oke. Kedua tangan menghadap ke tubuh kita. Oke, silakan. Tarik napas. Tersenyum. Mulai. Tarik napas lagi. Keluarkan napas. Tarik napas lagi. Ini adalah singa mengaum. Mulai. Oke, istirahat dulu. Oke, bisa dirilekkan tubuhnya. Ya, saya lihat-lihat dulu yang lain. Ya, silahkan rilekkan dulu. Durasi kita 10 menit lagi ya, Pak. Oh iya, sudah. Oke, masih ada waktu 10 ya. menit. Silakan, Bapak. Kembali, silakan. Masih. Ya, Silakan, cukup, Pak. 10 menit sudah selesai ini sebenarnya. Masih Nadi Sodana saja. Oke, silakan kita mulai lagi. Lagi 3 kali. Ya. Lagi 3 kali, silakan. Kembali lagi. Tarik nafas. Mulai. Oke, yang ke-6. Kita akan hitung mundur. Punggungnya diluruskan. Lihat ke atas, tarik nafas. Mulai. Yang ke-5, tarik nafas. Keluarkan nafas. Oke, istirahat dulu. Lagi sekali, 4 kali. Yang terakhir, ya. Ini sangat betul-betul bagus untuk tenggorokan kita. Nanti rasakan. Yang punya masalah tenggorokan, pernapasan akan otomatis teratasi sendiri. Oke, yang terakhir 4 kali lagi. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Oke, yang kedua, tarik nafas lagi.
Yang terakhir, tarik nafas. Oke, silakan istirahat dulu. Kita akan lanjutkan dengan nadi sodana sambil istirahat. Relaxkan tubuhnya. Silakan duduknya semampunya, seenaknya. Ya, mau sukhasana silakan. Kalau sudah semakin lentur, boleh siddhasana. Ya, kalau kurang lentur, boleh swastikasana. Siddhasana dengan menancapkan tumitnya di perineum, kemudian tempelkan telapak kakinya di paha. Ya, boleh juga padmasana, boleh juga agni stambasana. Ya. Boleh saja, yang penting nyaman. Yang nyamannya. Ya. Ya, kita silakan buatkan nasagra mudra, yaitu telunjuk sama jari tengah diluruskan, yang lain ditekuk sama ibu jari. Ya. Sekarang tutup dulu ininya, sikunya tempelkan ke dada. Ya, baru sekarang tempelkan telunjuk sama jari tengahnya di antara alis. Dan mulai tutup hidung kanan. Ya, hidung kanan. Ya, tangan boleh serileks mungkin. Ya, kita akan lakukan 14 kali. Ya, mulai tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan nafas tetap dari hidung kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas, bukan perutnya. 1, 2, 3. Angkat bahunya sedikit. 4. Kembangkan dadanya. 5. Turunkan bahunya. 1. Tunjukkan dadanya. 2. Kempeskan perutnya. 3. Tetap kempeskan perutnya. 4. Kempeskan perutnya. 5. Kembali tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Turunkan, keluarkan nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tegakkan punggungnya tetap. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3.
Tetap nafas dari kiri. 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik sambil memperbaiki punggungnya. Dorong perutnya ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. Buang. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, rasakan. 3, 4, 5. Buang. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas dengan rileks. 1, sambil tersenyum. 2, 3, 4. Yang terakhir. 1, tarik. 2, 3, 4, 5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, turunkan tangan kanan, letakkan dulu tubuhnya. Biarkan mulai tubuh menyiapkan dirinya untuk nadi sodana yang pinggala. Ya, lakukan Nasabra Mudra. Ya, dengan tangan kiri taruh di antara kening, di kening maksudnya. Ya, di antara alis, kemudian ibu jari menutup hidung kiri. Kita akan buka pinggala atau membersihkan nadi pinggala yang kanan. Tenangkan dulu dan senyum, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4,
5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas sambil mendorong perutnya ke depan sehingga tulang belakangnya lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas sambil mendorong perutnya ke depan. Luruskan punggungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas sambil memperbaiki duduknya. Punggungnya tegakkan lagi. Jangan diabaikan. Tegak punggung adalah yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. 1, hembungkan perut. 2, hembungkan perut. 3, angkat bahunya. 4, 5, kembangkan dadanya. 1, kempeskan. 2, 3, 4, 5. Tarik nafas. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rileks kan? Oke, Mbak Widya, bagaimana? Masih ada waktunya? Apa sudah pas? Mbak Widya, waktunya masih ada? Apa sudah cukup? Iya, Bapak. Boleh kalau Bapak Ya. ada sesi tanya jawab atau diskusi seperti yang Bapak sampaikan di awal, silakan. Oke, kalau Masih mau ada diskusi waktu silakan. kita, Kalau iya. mau meditasi. Masih juga. ada waktu. Lagi berapa menit? Lagi berapa menit? Untuk sesi tanya jawabnya masih ada waktu sekitar 7 sampai 10 menit ya, Pak. Ya. Berkaitan Gimana, dengan yang tadi Bapak sampaikan di Apa tanya awal. jawab apa meditasi? Ya, silakan. Ya, silakan kalau mau tanya jawab boleh lewat chat. Oke. Karena
Ya, ada yang bilang putus-putus ya. Silakan Mbak Widya, kalau Silahkan. tidak tanya jawab boleh melalui meditasi. Oke, Karena jadi masing-masing di mute. Mungkin yang mau bertanya silakan angkat tangan saja. ya. Angkat tangan nanti dibuka ininya, mute-nya. Oke, silakan. Oke, jadi tadi seperti yang dijanjikan oleh narasumber kita, Bapak Arsyawan, di akhir penghujung kelas akan ada sesi tanya jawab atau diskusi kecil ya, Pak, berkaitan dengan Ya, diskusi cicil ya. asma. Untuk menambah pemahaman yang tadi. Ya. Iya. Menambah pemahaman yang tadi. Silakan. Ya, jadi apabila ada yang ingin sehingga kita bisa boleh bertanya ya, langsung silakan dengan angkat kalau tangan. ada pas muridnya menderita asma, silakan. Nanti saya kasih pengalaman saya sendiri. Oke, silakan. Iya, setelah sebentar mohon izinnya ya Pak ya. Setelah tadi kita dengar testimoni dari Bapak Arsyawan mengenai manfaat yoga ya yang terasa untuk mengobati asmanya, sama seperti manfaat yoga yang Widya rasakan untuk lupus. Kali ini dengan senang hati Pak Arsyawan akan memberikan waktu dan ilmunya jika ada pertanyaan yang berkaitan mengenai asma. Kita punya waktu sekitar 5-7 menit untuk mohon maaf karena ini hari Minggu Pak, jadi sepertinya dari tadi juga banyak peserta yang keluar karena ada acara dan kegiatan lain. Acara sembayangan. Silakan ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangan, kalau tidak mungkin Pak Arsyawan bisa sedikit memberikan kita ngobrol-ngobrol mengenai asma ini Pak. Ya, berbagi pengalaman, bukan berbagi tetapi pengalaman saya akan saya bagikan. Bagaimana saya penderita asma sampai menerjuni yoga itu sendiri. Ya mungkin kalau ada yang bertanya silakan, kalau enggak mungkin Mbak Widya bisa meliding apa yang kami akan bagi pengalamannya. Silakan. Oke, berkaitan dengan ini nih Pak, kondisi sekarang COVID-19 ini kan, ternyata kan jumlah pasien yang terkena COVID-19 ini, coronavirus ini, lebih beratnya pada mereka yang punya penyakit bawaan, terutama kita bicara asma nih ya Pak ya, bicara asma ini. Jadi bagaimana nih, ada tips atau saran dari Bapak? Ya. Sehubungan dengan COVID ya, seperti yang disarankan di slide juga sudah ada ya, bahwasannya COVID ini merupakan masalah bersama dan COVID ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa, khususnya bagi orang-orang atau bagi teman-teman yang mempunyai komorbid istilahnya. Komorbid itu adalah suatu penyakit yang mendukung dalam artian itu terjadinya pemberatan daripada gejala daripada COVID itu sendiri. Itu menyebabkan disebut komorbid, sepertinya kencing manis, asma, jantung, umur lebih dari 45 tahun, hipertensi, intinya yang penyakit kanker, yang penyakit HIV, ya. Hal itu akan mendorong berisiko berat ya bagi teman-teman yang mengalami penyakit komorbid. Komorbid itu pendukung memperberat suatu gejala COVID. Ya. Sehingga oleh karena itu, bagaimana caranya di era seperti ini bagi teman-teman yang komorbid dengan umur di atas 45, menderita penyakit yang seperti saya sebutkan tadi, ibu hamil dan sebagainya. Nah, tolong jaga diri. Cara menjaga salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Iya, betul. Imun booster atau meningkatkan imunitas diri ya. Ya, kemarin juga saya sudah berbagi, memberikan tip, memberikan sharingan ya sebagai instruktur juga di alumnus UGM ya, seluruh Indonesia ya, itu. Ya, pesertanya hampir 200 lebih ya. Sekarang kalau nggak salah hampir 1000-an yang tanggal ini karena Pak Ganjar yang ikut. Nah, itu saya sudah bagi bagaimana meningkatkan imunitas diri dengan yoga juga.
Karena yoga ini sangat disarankan baik oleh WHO maupun Harvard University ya. Beberapa riset-riset juga menunjukkan bahwa yoga untuk meningkatkan imun sangat efektif. Begitu juga dengan asma ya. Nah, pertanyaannya bagi kita yang menderita asma, apa yang harus dilakukan di zaman COVID ini? Ya, protokol kesehatan ya sudah pasti dilakukan. Ya, diantaranya ya cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, dan selain itu juga jaga kesehatan ya, imunitas terutama ya, imunitas diri. Nah, bagi penderita asma diusahakan supaya kondisinya fit. Salah satunya adalah yoga rutin. Makanan, terutama yang seperti saya sampaikan tadi. Tolong hindari makanan-makanan yang memang tidak cocok dengan kita. Jangankan kita penderita asma, orang normal pun ada makanan-makanan yang tidak cocok ya. Kalau makan itu bisa mual, bisa gatal, bisa alergi lah dengan makanan. Tolong itu dihindari. Jadi penanganan penderita asma yang sesuai yang saya sebutkan di slide itu adalah pertama adalah ketahui, kontrol diri, sadari kapan kambuhnya asma itu sendiri. Jadi tahu biasanya penderita itu tahu biasanya saat pagi hari kambuh, atau saat udara dingin kambuh, atau saat udara sangat panas pun bisa saja kambuh, atau saat aktivitas berlebihan atau kerja sangat lebih juga kambuh. Saat emosi bisa kambuh, saat banyak masalah, stres misalnya, panik juga bisa kambuh. Iya Pak, Nah, setahu sadari ya. Kalau asma itu juga katanya tidak, kalau sedih tidak boleh terlalu sedih, kalau happy tidak boleh terlalu berlebihan gitu ya Pak ya, secara emosional. Makanya definisinya kan faktor pencetusnya adalah emosi. Betul. Arti emosi itu adalah suatu ekspresi jiwa yang berlebihan, itu namanya emosi. Ya, sedih berlebihan ya menjadikan emosi kita terganggu ya. Itu intinya. Harus kita pintar kontrol emosi ya Pak ya. Ya, kontrol emosi. Nah, yang kedua hindari alergen itu. Kan kita sudah tahu penyebabnya itu apa, atau dihindari. Karena itu pencetus utama. Kalau kita tidak cocok udara dingin ya jangan keluar malam-malam. Kalau memang tidak cocok dengan dingin jangan minum es kan gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak cocok dengan dingin ya jangan pakai AC yang sangat sampai dingin sekali. Pintar-pintar kita saja ya Pak ya, mengukur diri ya. Pengalaman saya mandi malam itu salah satu juga pencetus ya. Dalam artian itu suasana mandi dengan air dingin itu. Saya merasakan itu. Mandi dengan air dingin sudah pasti akan meningkatkan daripada simptom gejala daripada asma itu sendiri. Nah, yang terakhir juga barang tentu berobat. Kontrol saat berobat. Nah, bagi yang penderita asma yang memang berat, artinya sudah sampai ngamar dan sebagainya, tolong bawa persediaan obat penghirup obat hirup itu. Kalau saya sampai sekarang belum pernah pakai obat hirup. Obat tablet pun sangat jarang. Itu bersyukur ya Pak ya dengan salah satunya ternyata. Makanya saya bangga ketika dikasih tahu untuk memberikan yoga untuk asma, saya bisa berbagi pengalaman sendiri. Dan ketahuilah, tubuh saya dulu tidak seperti ini. Saya kiposis ke depan ini, bengkok ke depan. Dan sangat kurus, tulang-tulang saja. Tidak pede. Makanya salah satu yoga ini adalah untuk meningkatkan percaya diri. Terima kasih banyak Bapak Siawan, luar biasa sharing dari yang mengalami langsung itu memang rasanya kita mendengar pun beda ya Pak ya manfaatnya. Beda dengan sharing yang hanya sekedar teori saja. Sekali lagi terima kasih Bapak di hari kita memperingati International Yoga Day hari ini. Kita mendapat ilmu yang juga luar biasa, dapat informasi yang sangat banyak dan sangat bermanfaat buat kita juga. Kita bisa mendengar langsung testimoni langsung dari Bapak narasumber kita, Bapak Arsyawan Adi. Sebelum kita tutup, Widya mau sedikit baca. Ini ada testimoni kecil-kecil dari peserta. Terima kasih katanya dari Mbak Eni, terima kasih banyak sharingnya, mantap katanya. Mohon pamit dulu karena memang ke hari Minggu ya Pak ya. Kemudian dari Cecilia, terima kasih terasa manfaatnya luar biasa. Kemudian terima kasih buat guru hebat hari ini. Saya izin pamit dari Abidasyah Batubara ini. Apresiasi yang tinggi juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Bapak Arsyawan, buat Mbak Anas dari grup Mami Chan. Hai Mami Chan. Terima kasih Bunda Dian. Terima
kasih yang dalam kepada Ya. Tania. Nanti mohon bimbingannya Bunda Dian lebih lanjut. Iya, nanti kapan-kapan kita main ke Karangasem ya Pak ya. Oke, kemudian Wida kita siap. Sekali lagi mengingatkan, jangan lupa bagi yang belum mendaftar acara mini workshop mengenai GERD, ini keren sekali. Segera daftarkan diri Anda, jangan lupa hubungi sahabat-sahabat guru Markandeya Yoga Indonesia. Kemudian sebagai bukti keseriusan Anda, jangan lupa segera transfer investasi yang hanya Rp100.000 untuk ilmu yang sangat baik. Kemudian jangan lupa juga kenali kami lebih jauh lagi, buka webnya markandeya.org, markandeya.yoga, kemudian Instagram Markandeya Yoga Indonesia, kemudian Facebook Markandeya Yoga Indonesia Pusat, juga jangan lupa like, subscribe, share channel YouTube kami Markandeya Yoga Indonesia Pusat. Ajik, ada yang mau disampaikan, Ajik? Ajik, oke, sudah ya Ajik ya? Informasi untuk besok saja, mungkin off besok diinformasikan udah Oke, jadi besok kita off dulu ya Ajik ya? Iya, nanti Rabu kita streamingnya lagi. Oke, jadi para sahabat semua tolong diinformasikan karena hari ini kita agak ada perubahan tanggal, banyak yang tidak bisa hadir juga. Tolong disampaikan bahwa untuk hari Senin kita off dulu, kemudian kita akan mulai lagi hari Rabu ya, Ajik ya. Oke, bagi yang belum mengumpulkan nama lengkap untuk kebutuhan pembagian sertifikat dari Kemenpora dan Markandeya Yoga Indonesia, mohon segera lampirkan dan sampaikan kepada Ajik. Ya, oke, demikian sekali. Bunda, ada yang ingin disampaikan, Bun? Tidak, saya menyampaikan terima kasih saja kepada narasumber Pak Arsyawan yang sangat oke buat saya. Kemudian siapa? Anas dari Cen ya, Sidoarjo Krian. Terima kasih Cen, Anas dan tim Krian, Markandeya Krian. Semoga semua berbahagia dalam yoga internasional ini, dan terima kasih juga kepada host Edgar dan Lydia sebagai MC, dan terima kasih teman-teman semua sebagai partisipan. Dan tadi itu istrinya Pak Arsyawan ya yang sebagai peraga. Ya, beliau seorang bidan. Ya, pernah teacher training di kami untuk prenatal yoganya. Beliau seorang bidan senior di Karangasem. Salam sayang untuk ibunya. Ya, ini masih membimbing teman-temannya, Bunda. Juga banyak Bunda tuh. Ya. Oh, ya. Sampai merinding. Relaksasi. Sampai merinding loh. Wow, kenapa tadi nggak bisa diliatin? Mestinya diliatin, dibawa ke dilihatin tadi di rumput tadi begitu siangan naik. Tadi blocking kita merayakan kecil-kecilan ceritanya biar kelihatan. Hari Yoga Internasional. Ya ampun, hebat banget. Di foto Pak, Bapak tolong difoto nanti semuanya di sana, di share di grup ya Pak. Ya. Oke. Nanti udah tak foto juga. Ya, nanti tak share di grup ya. Ya, sekarang udah punya gini. Boleh di grup Pak. Di FB. Di FB semua di medsos ya Pak. Ya. Keren. Kita juga akan share. Live juga di FB. Ya, bagus. Grupnya Cen banyak nih Bunda tuh. Lihat. Rame sekali. Ya. Halo Cen, semangat Cen. Ada matur suksema, matur nuwun, terima kasih teman-teman. Saya harus ke Pasraman dulu karena mereka menunggu saya. Sekarang latihan sport yoga di Wan Mukti untuk lansia. Terima kasih, sampai jumpa hari Rabu. Terima kasih Sarang Sami, matur suksema, matur nuwun. Terima kasih. Saya dadah. Bunda. Oke, pamit mundur semuanya. Kita foto dulu sebentar, minta izin. Sebentar saja. Ada Mbak Ria Pohan, apa kabar? Saya kayaknya ketemu di pengajian dialog positif deh dengan Mbak Ria Pohan. Sebentar kita foto sama-sama ya. Kita selfie dulu. 1, 2. Ya. Oh, oke, tinggal segini aja, tinggal 17 orang.
Hai Aldina, apa kabar? Barat anak-anak Bandung nih. Yuhu, miss you. Oke, pamit ya semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mas Edgar, host keren hari ini. Terima kasih banyak Mas Edgar. Kita nantikan tayangannya. Mas Edgar ini bagian upload ke YouTube channel. Kalau kebetulan Mas Edgar yang nge-host, pasti cepat sampainya di YouTube. Tapi kalau saya nge-host, pasti lama karena saya masih, mohon maaf, saya masih belajar, masih gaptek. Jadi pasti kalau saya yang pegang, saya agak terlambat dengan segala macam kesibukan. Saya lagi terima kasih untuk semuanya. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramasanti, Om Santi, 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 Om.